Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ketemu lagi dengan Ustazah Diah dalam pembelajaran daring tematik kelas 4. Baik, soleh dan solehah, tidak terasa kita sudah memasuki tematik tema 4. Itu artinya tidak lama lagi kita akan melaksanakan PAS, penilaian akhir semester. Dipersiapkan dari sekarang ya. Semoga soleh-solehah nantinya diberikan kemudahan dan kelancaran serta diberikan hasil yang maksimal. Baik, hari ini kita memasuki tematik tema 4, mengenal berbagai jenis pekerjaan, muatan ilmu pengetahuan alam. Baik, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga soleh-solehah senantiasa diberikan kemudahan dan pemahaman dalam belajar dan diberikan keberkahan ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama, upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi modern dan tradisional serta dampaknya bagi sumber daya alam. Yang ketiga, pelestarian sumber daya alam. Yang keempat, kegiatan pemanfaatan barang bekas atau sampah. Dan yang kelima, penghargaan lingkungan hidup. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, Ananda dapat memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Yang kedua, Ananda dapat melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Dan yang ketiga, Ananda dapat memahami dan melakukan kegiatan pemanfaatan barang bekas atau sampah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surah Al-A'raf ayat 56. Nah, jadi ayat ini merupakan penegasan larangan semua bentuk kerusakan. Sejarah telah membuktikan hal tersebut. Para khalifah selalu memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. Umar bin Khattab misalnya, suatu ketika meminta sahabatnya untuk menanam pohon di tanahnya. Beliau bahkan menemani sahabatnya itu untuk ikut menanam pohon. Umar juga memberi teladan kepada kita agar bersikap ramah terhadap binatang. Upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, apa sih pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam? Nah, yang pertama, menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, menjaga pasokan sumber air bersih. Yang ketiga, mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan.
Yang keempat, menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas polusi. Dan yang terakhir, menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat terus dimanfaatkan dan tidak cepat habis. Upaya pelestarian di lingkungan. Di lingkungan rumah misalnya, yang pertama, menghemat listrik. Nah, caranya kita bisa menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Kemudian, mematikan lampu di siang hari. Yang kedua, menghemat air. Nah, ketika selesai mandi, jangan lupa mematikan kerannya. Yang ketiga, menghemat kertas. Yang keempat, menghemat bahan bakar. Nah, ketika soleh-soleha ingin bepergian dengan jarak dekat, maka kalian bisa menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Kemudian yang kelima, mengurangi penggunaan plastik. Dan yang keenam, memisahkan sampah. Kita pisahkan mana sampah yang beracun, berbahaya, atau sampah yang bisa didaur ulang, dan mana sampah yang organik atau bisa digunakan menjadi pupuk kompos. Kemudian di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat kita bisa melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Yaitu penanaman kembali hutan yang telah ditebang atau gundul. Kemudian melakukan reklamasi. Nah, contohnya di sini adalah adanya bekas tambang dengan kondisinya yang banyak lubang, kemudian tidak subur, maka kita bisa kembalikan lagi fungsinya sehingga bisa ditanami kembali. Penggunaan teknologi modern dan tradisional serta dampaknya bagi sumber daya alam. Nah, teman-teman, dalam memanfaatkan sumber daya alam, hendaknya kita menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Apa itu teknologi ramah lingkungan? Yaitu teknologi yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, tetapi tidak menimbulkan dampak negatif bagi alam. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, secara langsung. Pemanfaatan sumber daya alam secara langsung dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Contohnya, pemanfaatan buah mangga yang dipetik dari pohon dapat langsung dimakan. Kemudian yang kedua, secara tidak langsung. Pemanfaatan sumber daya alam tidak langsung dilakukan dengan pengolahan terlebih dahulu. Contohnya, getah karet yang diambil dari pohon karet harus diolah terlebih dahulu sebelum diolah menjadi ban. Berikut beberapa contoh pengolahan sumber daya alam yang memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang pertama, contohnya adalah pengolahan kayu. Misalnya, kayu dapat diolah menjadi furniture atau mebel ya. Contohnya seperti meja, kursi. Kemudian, kayu juga dapat diolah menjadi kertas. Kemudian contoh yang kedua, pengolahan bahan makanan. Dalam pengolahan bahan makanan juga dikenal dengan adanya teknologi pengawetan makanan. Pengawetan makanan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain pengasinan, contohnya ikan asin, kemudian pengalengan, contohnya sarden, kemudian pembotolan, penggunaan bahan pengawet, dan juga sterilisasi. Yang ketiga, bioteknologi dalam pengolahan makanan. Penggunaan bioteknologi dalam pengolahan makanan adalah dengan cara memanfaatkan jasa trenik. Jasa trenik yang dimaksud adalah jamur dan bakteri. Contohnya dalam pembuatan tempe, tapai, dan yogurt. Nah, yang keempat dalam bidang pertanian. Sebagai contoh, kita bisa membajak sawah dengan menggunakan teknologi sederhana maupun modern. Contoh teknologi sederhana, kita bisa menggunakan kerbau. Kemudian, dengan teknologi modern, kita bisa menggunakan traktor.
Nah, kemudian yang kelima dalam bidang perikanan. Teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu teknologi tradisional dan teknologi modern. Teknologi tradisional bisa menggunakan perahu layar dan menggunakan peralatan tangkap sederhana. Nah, contoh peralatan tangkap sederhana yaitu jala atau jaring, terbuat dari bahan serat tumbuhan atau hewan. Kemudian alat pancing. Alat pancing tradisional terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Kemudian bubu. Alat ini terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Kemudian tombak. Alat yang terdiri dari sebatang kayu, tali penarik dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Kemudian teknologi modern. Nah, teknologi modern ini menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap yang modern dan memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Dampak positif penggunaan teknologi. Di sini Ustazah contohkan penggunaan teknologi dalam menangkap ikan. Ketika menggunakan teknologi tradisional, maka tidak akan merusak ekosistem. Bahan dan alat yang digunakan juga mudah didapat. Kemudian, dengan menggunakan teknologi modern, maka hasil tangkapan lebih banyak. Kemudian, menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan peralatan canggih. Dampak negatif penggunaan teknologi. Dengan menggunakan teknologi tradisional, maka hasil yang didapat sedikit karena bergantung pada cuaca dan arah angin. Kemudian, menghabiskan waktu dan tenaga karena peralatan yang sederhana. Sedangkan dengan teknologi modern, maka dapat merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan. Kemudian, menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik. Pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam harus dilestarikan. Misalnya, dengan melakukan reboisasi, mengurangi pencemaran udara, mengurangi pencemaran air, dan tidak meninggalkan titik api di hutan. Mengurangi pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan akibat penggunaan bahan bakar yang tinggi. Penggunaan bahan bakar seperti minyak bumi dan batu bara menimbulkan polusi udara yang cukup tinggi, yang dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup dan keseimbangan alam. Pencemaran udara dapat mengganggu kesehatan dan juga menimbulkan peningkatan suhu bumi secara global atau kita kenal dengan global warming. Kemudian, mengurangi pencemaran air. Mencegah terjadinya pencemaran air dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah atau limbah industri ke sungai. Mencegah terjadinya kebocoran minyak di daerah pertambangan lepas pantai. Kemudian, tidak meninggalkan titik api di hutan. Kebakaran hutan dapat terjadi karena ada titik api di hutan. Misalnya, setelah mengadakan kegiatan kemah di kawasan hutan, jangan sampai meninggalkan titik api. Hal tersebut dapat menimbulkan kebakaran hutan dan terbentuknya hutan gundul dan polusi udara. Pemanfaatan barang bekas atau sampah. Barang-barang bekas dan sampah dapat diolah dengan cara 4R. Yang pertama, reduce, yang kedua, reuse, yang ketiga, recycle, dan yang keempat, replace. Peran 4R ini bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Yang pertama, reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin mengurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, maka semakin banyak sampah yang dihasilkan. Nah, contohnya kita bisa membawa air minum dan botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Kemudian yang kedua, reuse atau memakai kembali.
Sebisa mungkin, pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindarilah pemakaian barang-barang yang sekali pakai. Cara ini dapat memperpanjang waktu pemakaian sebelum menjadi sampah. Contohnya, kita bisa menggunakan kaleng bekas cat untuk pot tanaman. Kemudian yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang jadi. Contohnya, kita bisa mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Dan yang terakhir, yang keempat, replace atau mengganti ulang. Gantilah barang-barang yang hanya dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar kalian hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Contohnya, gantilah kantong plastik dengan keranjang ketika berbelanja. Penghargaan lingkungan hidup. Yang pertama, Adiwiyata. Adiwiyata adalah salah satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup guna mendorong terciptanya pengetahuan serta kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup. Jadi, Adiwiyata ini ditujukan kepada sekolah-sekolah yang mengikuti program Adiwiyata, termasuk sekolah kita di SDIT As-Sohwah. Kemudian yang kedua, Adipura. Adipura adalah penghargaan yang diperuntukkan pada kota ataupun kabupaten di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Nah, tahukah kalian bahwa Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten yang mendapatkan penghargaan Adipura 2018. Kemudian yang ketiga, Kalpataru, yaitu penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau sekelompok orang yang berjasa dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Nah, soleh dan solehah, demikianlah penyampaian materi dari Ustazah Dia hari ini. Semoga dapat difahami dan bermanfaat. Silahkan diputar kembali videonya supaya soleh dan solehah lebih paham lagi dengan materinya. Baik, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.